Shalom saudara. Shalom. Tentu saudara ada yang belum mengenal saya ya. Nama saya Priscilla. Dan gereja ini baru berdiri sebulan, baru 4 minggu. Hari ini baru 4 minggu. Jadi belum maksimal saudara. Dan saya akan berkhotbah pada hari ini dengan judul Pertumbuhan Tidak Boleh Instan, yang diambil dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan orang Kristen, Tuhan izinkan berbagai macam pencobaan-pencobaan. Ini semua ada maksud dan tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi kuat, menjadi lebih baik dari sebelumnya saudara. Nah, begitupun dengan pertumbuhan gereja. Gereja ini usianya baru 4 minggu. Usia 4 minggu itu belum nampak di permukaan saudara. Mungkin kalau tanaman itu masih disebut benih atau tunas yang kecil seperti kecambak saudara, sehingga ketika kita injak itu benih itu akan hancur. Nah, gereja ini saudara yang kasih dibangun di atas dasar iman. Gereja ini ada bukan suatu kebetulan saudaraku yang terkasih. Saya tidak pernah terpikir akan mendirikan gereja ini. Banyak orang-orang ingin menjadi hamba Tuhan itu tidak bisa saudara. Banyak hamba Tuhan ingin mendirikan gereja juga tidak bisa saudara. Tetapi yang tidak saya duga-duga, Tuhan menaruh visi besar ini untuk kepada saya saudara. Priscilla, dirikan gereja. Saya katakan, aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa, siapa saya? Tetapi Tuhan menaruh visi ini kepada saya. Padahal saudaraku yang terkasih, di sekeliling saya itu dikelilingi oleh hamba-hamba yang senior. Tetapi Tuhan tetapkan untuk saya mendirikan gereja ini. Nah, bagaimana gereja ini bisa bertumbuh menjadi kuat, bisa mengembang ke kanan ke kiri sesuai dengan misi Tuhan untuk gereja ini? Semua tentu harus melalui proses. Tidak bisa instan saudara. Usia 4 minggu belum bisa berjalan. Kalau bayi itu belum bisa berjalan, belum bisa ngapa-ngapain saudara. Tengkurap aja belum bisa. Bisanya hanya apa saudara? Bisanya hanya menangis, nangis jika ingin sesuatu. Benar nggak saudara? Nah, sehingga gereja yang masih sangat muda ini harus kita beri makan, kita beri pupuk, dilatih agar dapat bertumbuh menjadi kuat dan menjadi besar. Amin. Untuk itu khotbah saya pagi hari ini dengan judul Pertumbuhan Tidak Boleh Instan. Mari kita buka Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasia Yesua Tuhan, hiduplah di dalam Dia dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya, dan diteguhkan di dalam iman sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Kita buka lagi Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu kesukacitaan, karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, maksud ayat ini adalah dengan pencobaan yang kita hadapi akan menghasilkan ketekunan, sehingga kita menjadi kuat dan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi harus melalui proses saudara. Dahulu sebelum dunia menjadi modern, semua dikerjakan secara
tradisional. Semua orang mendambakan supaya negara berubah menjadi negara yang modern. Nah, sekarang negara Indonesia menjadi negara yang modern, serba canggih. Kalau saudara tidak mengikuti perubahan zaman, saudara akan ketinggalan. Sehingga segala sesuatunya mau instan, mau cepat-cepat, mau terburu-buru, saudaraku yang terkasih. Tetapi saudaraku yang terkasih, hidup dalam kekristenan tidak mengenal kata instan. Sebagai contoh saudara, pada zaman dahulu orang tua kita kalau mencuci pakaian itu awal-awalnya direndam, diberi sabun, sampai beberapa jam direndamnya, kemudian baru digilas, baru dicuci, dijemur di terik matahari. Itu merupakan suatu proses yang cukup panjang dan cukup lama, saudaraku yang terkasih. Tetapi setelah zaman kita berubah menjadi zaman yang teknologi canggih, sekarang rumah tangga ada mesin cuci, tinggal dimasukkan, berapa menit kemudian sudah kering. Nah, tetapi saudaraku yang terkasih, di dalam pertumbuhan gereja ini, di dalam pertumbuhan iman Kristen ini, tidak boleh mengenal kata instan, tetapi harus melalui proses. Saya selalu bertanya kepada senior, apa yang harus saya lakukan untuk gereja ini? Apa harus membuat program jangka pendek, jangka panjang? Apa yang dijawab saudaraku yang terkasih? Jangan lakukan apa-apa dulu, mengalir saja dulu. Usia gereja baru juga 4 minggu, bisa apa? Yang sekarang harus kita lakukan adalah doa, doa, dan doa. Nah, nanti setelah 4 bulan berjalan, baru akan terlihat siapa-siapa yang akan menetap, siapa-siapa yang akan terlibat, siapa-siapa yang akan menjadi potensi di dalam gereja ini. Baru nanti saya akan mendatanya dan memberi job-job pekerjaan. Amin. Nah, kita diproses Tuhan. Jangan kita kemudian merasa kita ditinggal Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan di dalam memproses kita itu sesuai dengan hikmat dan kasih Tuhan. Coba seandainya kalau kita tidak diproses Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh, saudara. Kita tidak akan pernah mengalami kemenangan rohani. Nah, gereja ini ibarat itu seperti menanam pohon, saudara. Pertama yang di apa? Kalau kita menanam pohon, yang pertama-pertama yang ditanam apanya, saudara? Yang ditanam itu bijinya. Lalu kemudian diapain? Kita beri pupuk, kita rawat. Baru setelah beberapa bulan kemudian baru mulai bertunas kecil. Kemudian beberapa tahun kemudian pohon itu tumbuh menjadi besar dan kemudian berbuah. Nah, ini semua harus melalui proses dan harus menunggu dengan sabar. Tetapi saudaraku yang terkasih, kesabaran itu paling sulit dijumpai pada zaman sekarang, saudara. Karena orang semua maunya serba cepat, serba terburu-buru. Menunggu itu paling menyembuhkan loh, saudara. Coba kalau saudara janji bersama dengan teman, kemudian teman saudara tidak datang, apa sikap saudara? Tentu saudara akan merasa jengkel, merasa marah. Kemudian saudara akan mengambil sikap tinggal. Benar nggak, saudara? Karena saya pernah mengalami, saudara. Pada waktu saya akan pelayanan ke Jawa Tengah, janji dengan Ibu Sonya saat itu, Priscilla, nanti jam 4 pagi saya jemput, harus sudah siap-siap. Tetapi ketika saya udah siap bangun jam 2 masak untuk orang yang di rumah, jam 4 saya tunggu tidak datang, jam 5 saya tunggu juga tidak datang. Akhirnya datang jam berapa, saudara? Jam 9, saudara. Sepanjang jalan saya ngoceh panjang lebar, katanya jam 3, katanya jam 4, tapi datang jam 9. Dia nggak bisa apa-apa, saudara. Tuh cicinya si Pak Leo. Tapi saudaraku yang terkasih, dalam menanti waktu Tuhan ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu menanti dengan sabar, bukan dengan omelan, bukan dengan gerutuan. Nah, jadi pertumbuhan gereja ini pun jangan maunya instan, jangan maunya cepat-cepat berkembang seperti
gereja GBI, gereja Tiberias, tidak bisa saudara. Gereja kita ini baru 4 minggu, belum muncul di permukaan saudara. Saya suka sharing dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto bilang apa? Pelan-pelan, sabar. Benar saudara, karena usia 4 minggu itu belum nampak siapa-siapa jemaatnya, siapa-siapa yang akan tertinggal, siapa-siapa yang akan tercabut. Jadi kita jangan mengeluh jika kehadiran gereja kita yang baru usianya 4 minggu ini belum maksimal. Sekarang ini usia 4 minggu berapa nih? 25, udah bagus saudara. Pada ibadah perdana yang hadir itu sekitar 70 ke atas, bangku sampai tidak muat. Itu wow, puji Tuhan saudara. Kemudian pada ibadah yang kedua, saya sempat was-was saudara. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, aduh Tuhan, berapa yang akan hadir pada ibadah kedua? Saya prediksi 5 sampai 10 orang saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yang hadir 25 itu juga, aduh puji Tuhan, pada minggu yang ketiga, minggu lalu itu pun 25 apa 26 saudaraku yang terkasih. Ini sesuatu jalan yang sangat mulus yang Tuhan berikan. Dan sekarang di usia gereja yang sudah 4 minggu ada 25 juga. Itu luar biasa saudara. Tetapi kita jangan puas sampai di sini saudara. Kita harus menginjili orang untuk mengenal kebenaran di gereja ini, supaya bangku-bangku terpenuhi, sehingga ketika bangku-bangku penuh kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Karena gedung ini mau dijual saudara. Gedung ini mau dijual. Waktu ibadah perdana belum ada tuh. Kemudian Seninnya terpampang tuh spanduk besar, gedung ini akan dijual. Saya sempat syok saudara. Saya sempat kaget. Wow, gimana ini? Bagaimana jemaat yang baru akan hadir ke tempat ini melihat akan dijual? Tetapi saya diberi hikmat oleh Tuhan saudara. Doakan agar spanduk itu ketika orang-orang ingin datang ke tempat ini tidak membaca spanduk akan dijual gedung ini, tetapi yang tertulis apa saudara? Gereja Suara Kebenaran. Sehingga orang-orang yang baru datang pertama kali akan berpaling dan akan datang ke tempat ini. Amin saudara. Jadi kita tidak usah takut dengan spanduk itu saudara. Kita doakan aja supaya orang yang datang itu mata rohaninya tertutup, sehingga yang terpampang adalah GPR Suara Kebenaran. Amin saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita tetap tekun menanti waktu Tuhan, tanpa mempersoalkan apakah cepat atau lambat, tapi ikuti cara-cara Tuhan dan waktu Tuhan. Berakhirnya penderitaan Yusuf saat Yusuf di penjara, berakhirnya penderitaan Ayub sampai Ayub dipulihkan, itu semua tidak terjadi dalam waktu sekejap saudara, tetapi semua itu dalam proses yang cukup panjang saudara. Sebab Tuhan ingin mendewasakan rohani mereka saudara. Tuhan ingin mereka belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan kita pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberikan berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan, untuk apa Tuhan memberikan masalah ini di dalam kehidupan kita. Coba kita baca Kolose 2. Kita buka lagi. Saudara tetap pada posisi Kolose 2. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasia Yesua Tuhan, hiduplah di dalam Dia dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya dan diteguhkan di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Saudara sudah menerima Yesua? Yesua sama Tuhan Yesus itu sama ya saudara ya. Mungkin ada yang belum tahu ya. Yesus Kristus itu
nama asli Tuhan Yesus itu Yeshua HaMashiach, dan gereja ini sudah tidak menggunakan kata Allah karena Allah itu adalah sesembahan orang Muslim. Jadi kita telah menghilangkan kata Allah, dan Yesus Kristus itu Yeshua HaMashiach. Sehingga apabila ada banyak orang yang belum mengenal nama yang benar dari Tuhan Yesus, di tempat ini menyuarakan kebenaran. Nah, saudara sudah terima Yeshua HaMashiach? Nah, kalau saudara sudah menerima Yeshua, berarti Yeshua ada di dalam saudara, atau saudara ada di dalam Yeshua? Sekali lagi ya, saudara terima Tuhan Yeshua? Amin ya. Nah, kalau saudara terima Yeshua, berarti Yeshua ada di dalam saudara, atau saudara ada di dalam Yeshua? Kalau saudara sudah menerima Yeshua, maka harusnya Yeshua ada di dalam kita. Apakah karena Yeshua ada di dalam saudara, otomatis saudara ada di dalam Yeshua? Paham? Paham nggak? Sekali lagi ya. Kalau saudara sudah menerima Yeshua, maka harusnya Yeshua ada di dalam kita. Nah, apakah karena Yeshua ada di dalam kita, otomatis kita ada di dalam Yeshua? Belum tentu, saudara. Banyak orang-orang Kristen di penjara. Belum tentu. Jadi, kalau saudara ada di dalam Yeshua, maka Yeshua ada di dalam kita. Jadi kita dulu yang harus ada di dalam Yeshua, baru Yeshua ada di dalam kita. Jelas ya saudara? Nah, sekarang saudaraku yang terkasih, bagaimana agar saudara dapat bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana agar saudara dapat bertumbuh di dalam Tuhan? Yang pertama saudara, kita baca lagi Kolose saudara, ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, dengan dibuat berakar di dalam Yeshua. Jadi agar saudara dapat bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus berakar. Nah, setelah saudara ada di dalam Yeshua, saudara harus berakar. Supaya setelah saudara berakar, saudara bisa bertumbuh. Jadi berakar dengan bertumbuh itu harus sejalan, harus seiring sejalan saudara. Sebab ada orang Kristen yang berakar tetapi tidak bertumbuh saudara. Jadi hanya akarnya saja kuat tapi tidak bertumbuh. Ada saudara, diminta untuk melayani nggak mau, aduh aku nggak bisa. Disuruh doa, aduh jangan saya gitu. Ada kan yang begitu. Nah, ada juga yang akarnya tidak kuat tetapi gerakannya itu sangat luar biasa saudara. Misalnya ikut bantu gereja, ikut singer, ikut paduan suara, pokoknya kegiatan gereja semua diikuti, tapi tidak berakar. Nah, begitu kena angin sedikit saja langsung tumbang saudara. Ada yang seperti itu. Jadi hanya sebagai penggembira gereja. Semoga, saya harap di gereja ini tidak demikian saudara. Maka dari itu firman Tuhan berkata, setelah saudara menerima Yeshua, hendaklah saudara berakar supaya saudara bisa bertumbuh, supaya saudara bisa maju. Jika tidak, maka seperti benih yang ditabur di tanah yang berbatu, di tanah yang gersang saudara. Kita baca coba Matius 13 ayat 20 sampai dengan ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan yang ditabur di tempat yang berbatu, inilah yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak mempunyai akar di dalam dirinya, melainkan adanya sementara saja. Dan ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman,
dia tersandung. Jadi saudaraku yang terkasih, tipe orang seperti ini kena angin sedikit aja sudah tumbang. Jadi kita harus berakar dan harus bertumbuh. Untuk itu saudaraku yang terkasih, gereja ini masih sangat baru. Mari saya ajak untuk saudara berakar, bertumbuh di gereja ini bersama-sama dengan saya. Karena jika saudara masih jalan-jalan ibadahnya, maka saudara tidak akan pernah berakar, apalagi bertumbuh. Nah, apalagi jalan-jalannya di gereja yang masih menyembah sesembahan lain, saudara. Nah, disinilah gereja yang sudah menyuarakan kebenaran. Gereja ini membawa visi yang besar dari Tuhan, yaitu menyuarakan Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Biar orang yang di luar sana bisa datang di tempat ini bersama-sama membangun gereja ini. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih, pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan bukan hanya membicarakan tentang masalah talenta, bukan tentang khotbah yang bagus atau lancar memainkan musik, bukan itu saudara. Tetapi kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan untuk mendatangkan suasana yang berbeda ketika kita hadir di dalam ibadah. Nah, gereja ini harus bisa menjangkau sampai dengan kedalaman hati. Maka di situ akan terjadi pemulihan, saudara. Gereja ini akan berakar, gereja ini akan bertumbuh, dapat diukur dengan lutut kita tersungkur di hadapan Bapa Yahweh. Doa kita akan mendatangkan pengurapan dari Tuhan, dan pengurapan Tuhan akan menghasilkan pelayanan yang dapat mengubah dunia. Amin. Jadi hendaklah saudara berakar di dalam Yeshua HaMashiach. Ketika saudara di dalam Yeshua, ketika saudara berakar sampai akarnya menjadi kuat, kemudian akarnya bisa menopang kehidupan saudara sampai saudara bisa bertumbuh. Jadi ke bawahnya kuat, ke atasnya pun harus kuat. Amin ya. Yang kedua, saudara, bagaimana agar saudara dapat bertumbuh dalam Tuhan? Kita buka lagi Kolose 2. Ini yang kedua, saudara. Kolose 2 ayat yang ke-7, masih dengan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, dengan dibuat berakar dan dengan dibangun di dalamnya dan diteguhkan di dalam iman sebagaimana kamu telah diajar. Jadi yang kedua, bagaimana saudara bertumbuh di dalam Tuhan? Hendaklah bertambah teguh. Saudara, iman timbul karena saudara mendengar firman. Coba buka Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Nah, ketika saudara mendengar firman, maka iman itu akan timbul dari yang tidak kelihatan akhirnya menjadi kelihatan. Ibrani 11 ayat yang ke-1 di situ dikatakan, dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana iman kita itu bertumbuh? Tadi bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, sekarang bagaimana iman kita itu bertumbuh? Yang A, saudara, melalui masalah. Coba kita buka 2 Timotius. Jadi bicara itu harus ada ayat-ayatnya, saudara. Jadi tidak asal ngomong. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi saudaraku yang terkasih, iman itu bertumbuh dalam masalah-masalah. Makin sering saudara menghadapi masalah, itu menepah iman saudara sampai iman saudara menjadi tumbuh.
menjadi kuat. Nah, masalah yang Tuhan izinkan itu ada tujuannya agar kita menjadi kuat, saudara. Masalah yang Tuhan izinkan itu supaya kita tumbuh di dalam Tuhan. Maka tergantung dari sikap kita di dalam menghadapi masalah itu sendiri. Jadi lebih baik kita itu banyak masalah, saudara. Karena ketika kita menghadapi banyak masalah, kita selalu ingat Tuhan, baru kita nangis kepada Tuhan, baru kita banyak berdoa kepada Tuhan. Coba kalau hidup kita santai-santai saja, seperti jalan tol yang tidak ada kelok-keloknya, hidup kita tenang, hidup kita stabil, kita lupa sama Tuhan. Coba kalau kita terima berkat, kita lupa. Tapi coba kalau kita banyak masalah, kita akan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi lebih baik kita banyak masalah ya saudara ya, agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita ini bagaikan bejana, saudara. Bejana itu mudah pecah. Nah, untuk membuat bejana itu melalui proses yang cukup panjang, saudara. Pertama dari apa? Dari tanah liat. Dari tanah liat. Dan tentu tanah liat itu banyak sekali kerikil-kerikil yang halus-halus. Itu harus disingkirkan, saudara. Nah, pada saat kerikil-kerikil itu dibuang, itu sangat sakit sekali, saudara. Nah, kemudian dibentuk menjadi sebuah bejana, kemudian dimasukkan ke dalam oven yang sangat tinggi suhunya, saudara. Nah, hal ini dimaksud agar teruji kekuatannya dan mempunyai kualitas yang sangat baik. Dan apabila guci itu sudah dikeluarkan dari oven yang suhunya sangat panas, kemudian baru dilukis, baru diberi warna, dan itu harganya sangat mahal sekali, saudara. Nah, begitupun dengan iman kita, saudara, harus melalui proses, harus melalui dapur api Tuhan. Kalau saudara kuat di dalam proses Tuhan, maka iman saudara akan menjadi kuat dan menjadi teguh dan tahan uji. Amin, saudara. Sekarang yang B, saudara. Bagaimana iman kita akan bertumbuh melalui pembacaan kitab suci. Nah, saya mau tanya, saudara yang hadir di sini membaca kitab sucinya itu aktif atau pasif, saudara? Siapa yang di sini sudah habis baca kitab suci? Rutin paling tidak setiap harinya. Oh, puji Tuhan, ada ya. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita itu full power, saudara. Ketika saudara terima firman, kekuatan saudara harusnya semakin besar. Tetapi kenapa tidak bisa terekspos keluar, saudara? Karena dibatasi oleh pola pikir, dibatasi oleh mindset kita, sehingga apa yang harusnya besar keluar, tetapi yang keluar kecil, saudara. Maka itu saudara setiap harinya harus diisi firman secara terus menerus. Saudara percaya tidak kalau iman itu bisa ditransfer, saudara? Percaya tidak kalau iman itu bisa ditransfer? Coba kita buka 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Wenika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada suatu cerita, saudara, benar-benar terjadi. Coba kita buka Kejadian, saudara. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat kedua sampai 14 saya akan membacakan secara perlahan. Saudara simak dengan baik. Kejadian 22 ayat 2 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan bangunlah Abraham pada pagi-pagi hari, lalu ia memelani keledainya dan membawa bersamanya dua dari orang-orang mudanya dan juga Ishak, anak laki-lakinya. Dan dia membelah kayu untuk persembahan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Pada hari yang ketiga, Abraham mengangkat matanya dan melihat ke tempat itu dari kejauhan. Lalu Abraham berkata kepada orang mudanya, perhatikan saudara, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan sembahyang. Kemudian kami akan kembali kepadamu. Perhatikan ya saudara, saya baca sekali lagi. Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana, lalu kami akan bersembahyang. Kemudian kami akan kembali kepadamu. Yang dimaksud kami di sini siapa saudara? Abraham dan Ishak. Jadi bujang-bujangnya itu ditinggal bersama dengan keledai-keledainya. Abraham dan Ishak pergi untuk mempersembahkan korban bakaran, tetapi Abraham di sini katakan kami akan kembali. Berarti kami akan kembali, pasti kembali nggak saudara? Pasti akan kembali. Kemudian saudara, lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya ke atas bahu Ishak, anak laki-lakinya, dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya. Dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Dan Ishak berbicara kepada Abraham ayahnya dan berkata, ayahku. Dan dia menjawab, inilah aku anakku. Dan dia bertanya, di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah domba untuk persembahan bakaran itu? Jadi di sini si anaknya ini curiga ya saudara. Karena katanya mau mempersembahkan korban bakaran, tetapi tidak membawa domba. Mungkin pikiran anaknya ini mungkin nanti kali beli di jalan gitu kali. Kita lanjutkan dulu. Dan Abraham menjawab, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya anakku. Dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah, dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Ishak, anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, Abraham, Abraham. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu dari aku. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu. Lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anak laki-lakinya. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Jireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang, di atas gunung Yahweh ia akan terlibat. Nah saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca kisah yang sangat menarik ini, saya ingin bertanya, pada waktu Ishak akan dipersembahkan sebagai korban bakaran, itu masih kecil atau sudah remaja saudara? Sudah remaja.
sudah remaja. Nah, pada waktu Abraham diperintah oleh Bapa Yahweh untuk mempersembahkan anaknya, apakah Abraham akan berkata kepada anaknya, Iskak, mari ikut papa, kamu akan papa sembelih? Apakah begitu, saudara? Tidak. Kalau kayak gitu pasti takut ya, saudara. Tentu Abraham hanya akan memberikan korban. Nah, jika saudara membaca dengan baik, pada waktu pergi mereka bawa domba nggak? Tidak. Curiga nggak si Iskak itu? Curiga, mungkin curiga di dalam hatinya. Buktinya dia bertanya. Mungkin si Iskak akan nanti kali di tengah jalan. Tapi sampai pada tempatnya, Iskak ini bertanya di ayat 7, ayahku, di sini ada api dan ada kayunya, tetapi di mana domba yang akan dipersembahkan itu? Kemudian Abraham langsung mengikat Iskak untuk dipersembahkan. Saya mau tanya saudara, waktu Iskak diikat, dia bisa berontak tidak, saudara? Bisa ya, pasti bisa, tapi tidak diceritakan. Nah, tidak usah jauh-jauh deh, saudara. Coba panggil itu tuh, ini adenya si Albert, maminya bawa golok ingin mempersembahkan adenya si Albert ini. Tentu sebagai anak kecil ini, maminya bawa golok, dia akan lari, bener nggak, Dek? Benar, walaupun orang tua tentu akan dilawan. Mau nggak? Nggak mau, pasti akan dilawan. Yang menjadi pertanyaan saudara, waktu Iskak itu diikat sampai mau dipersembahkan, kok diam? Kok tidak melawan? Kenapa, saudara? Kenapa? Coba perhatikan ayat yang kelima, saudara. Kita baca lagi, saudara. Ayat yang kelima. Lalu Abraham berkata kepada orang mudanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi, lalu kami akan bersembayang, kemudian kami akan kembali kepadamu. Kemudian ayat yang ke-8 di situ dikatakan, dan Abraham menjawab, Elohim akan melihat domba untuk persembahan bakaran baginya anakku, dan mereka keduanya terus berjalan bersama-sama. Jadi saudaraku yang terkasih, imannya Abraham itu transfer ke anaknya, saudara. Maka tidak diceritakan anaknya ini memberontak saat diikat oleh papanya, saudara. Karena percaya nanti Bapa Yahweh yang sediakan dombanya. Bapa Yahweh itu Bapa Yahweh Jireh, saudara. Jadi kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, saudara harus membaca kitab suci secara rutin. Amin, saudara. Saudara tentu pernah muda ya. Nih anak-anak muda nih banyak. Pernah nggak dapat surat cinta, saudara? Pasti pernah. Surat cinta, saya juga pernah dapat surat cinta. Priscilla, saya cinta kepadamu. Hanya sebegitu aja. Kemudian tutup, taruh di bantal guling, saudara, di bawah bantal guling. Kemudian 5 menit dibaca lagi. Padahal isinya sama nggak, saudara? Isinya sama. Isinya, Priscilla, saya cinta kepadamu. Padahal isinya itu terus, saudara. Nah, demikian pun surat cinta Tuhan adalah kitab suci, saudara. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, makalah baca kitab suci. Nah, kalau baca kitab suci, saudara, kalau mau setahun habis, itu dari perjanjian lama 4 pasal, saudara. Perjanjian lama 4 pasal, perjanjian baru 4 pasal, secara rutin setiap hari. Pertama mungkin jenuh, saudara. Dulu waktu saya belajar pertama kali membaca kitab suci, baru 1 pasal aja udah ngantuk, saudara, udah capek. Tapi begitu kita paksakan tubuh kita ini, itu semakin kita haus. Kalau 1 hari tidak membaca, itu merasa seperti badan pada sakit, saudara. Ini benar, saudara. Mungkin kalau yang belum pernah membaca kitab suci, baca aja dulu, nggak usah mengerti, nggak apa-apa, baca dulu aja habis. Nanti Tuhan akan memberi pencerahan, saudaraku yang terkasih. Nah, jadi dengan pembacaan firman Tuhan, biarlah membuat iman kita ini semakin hari semakin bertumbuh, bukan semakin kendor, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara,
bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buka lagi Kolose, saudara. Kita buka lagi Kolose yang tadi, saudara. Kolose 2. Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya dan diteguhkan di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur. Jadi yang ketiga, kalau saudara ingin bertumbuh di dalam Tuhan, tetap berlimpah dengan ucapan syukur. Saudaraku yang terkasih, sudah menjadi watak manusia itu tidak pernah merasa puas apa yang telah dimiliki. Sudah punya mobil 1, ingin punya mobil 2. Sudah punya mobil 2, ingin punya mobil 3. Dan bila melihat keberhasilan orang itu, suka iri, saudara. Saya mendirikan gereja ini, itu banyak yang pro dan kontra, saudara. Banyak yang iri dan banyak yang negatif, saudara. Ketika Tuhan menaruh visi saya untuk saya mendirikan gereja ini, ada orang datang ke rumah. Ibu Priscilla, ngapain bikin gereja? Kan gereja di Kelapa Gading itu udah kelilingan, itu banyak yang besar-besar. Ibu Priscilla nanti kalah. Ibu Priscilla dari A sampai Z itu negatif semua pembicaraannya. Tetapi karena Tuhan sudah menaruh visi gereja ini untuk saya kembangkan dengan beberapa rekan pelayanan, tidak ada yang bisa menutupnya, saudara. Kemudian saya rapat kepada rekan-rekan yang senior-senior. Saya mendapat visi dari Tuhan untuk mendirikan gereja, tetapi rekan-rekan hamba Tuhan di sekitar saya tidak ada yang mau, saudara. Kami mau bersabat, kami tidak mau bergereja hari Minggu. Itu menjadi pro dan kontra bagi saya. Tetapi puji Tuhan, ada beberapa rekan yang bisa menjadi tim di dalam pertumbuhan gereja ini, saudaraku yang terkasih. Itu pun masih masih tetap diperbuncingkan, saudara. Aduh, kok Ibu Priscilla mengambil orang-orang yang belum pelayanan secara maksimal. Saya katakan, kalau Tuhan sudah memilih mereka, maka Tuhan akan memperlengkapi mereka. Dan ketika saya berubah, ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani, saya juga seperti saudara-saudara. Saya tidak bisa apa-apa, saudara. Membaca kitab suci aja saya tidak pernah. Menghafal ayat-ayat aja saya, aduh, boro-boro, saudara. Banyak saudara saya di sini tahu kehidupan saya. Priscilla tidak akan pernah berubah, katanya. Ada gembala sidang, Priscilla tidak akan pernah berubah. Kemudian saya dikasih hikmat oleh Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu dapat berubah dan melebihi orang itu. Jadi yang Tuhan mau itu bukan mencari orang-orang yang pandai, bukan mencari orang-orang yang pandai kitab. Tidak, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang mau. Amin, saudara. Ketika kita, Tuhan ini aku siap untuk menjadi pelayanmu, Tuhan yang akan memampukan kita, saudara. Saya awal-awal berdiri di mimbar ini gemetar, saudara. Tetapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, ya walaupun belum pandai tapi sudah bisa, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi saudara, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati. Contoh lagi, saudara, kalau misalnya adik Andre dapat nilai di sekolah 4, kemudian maminya marah. Namanya siapa? Itu adik Nicholas dapat nilainya 4, maminya marah. Nicholas, kamu gimana sih? Bodoh, ini itu, kok ulangan dapat 4. Nah, apakah dengan maminya mengomel Nicholas nilainya akan berubah menjadi 7? Tidak. Tapi kalau tetap maminya mengucap syukur, oh Andre dapat 4, puji Tuhan, apakah dengan puji Tuhan pun nilai si Nicholas ini akan berubah? Tidak, saudara.
Jadi kalau sama-sama tidak bisa mengubah, lebih baik pilih marah-marah atau pilih mengucap syukur aja. Tetap mengucap syukur aja, tuh sama-sama 4, nggak berubah. Mengucap syukur nilainya berapa, Nicholas? Tetap 4 kan? Tetap 4 berat. Jadi maminya harus Nicholas belajar yang bagus sehingga nilainya menjadi 7. Amin saudara. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah salah satu bagian terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Nah, jika gereja ini jumlah yang hadir belum maksimal, kita jangan marah atau menggerutu, kemudian pakai ancam Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita menginjili orang-orang, untuk orang-orang dapat beribadah di tempat ini. Amin saudara. Coba kita buka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasia Yesua bagi kamu. Jadi hidup kita harus mengucap syukur. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk pertumbuhan kita itu tidak boleh mengenal kata instan. Orang-orang yang akan bertumbuh bersama di dalam pelayanan tentu orang-orang yang tertanam di gereja ini. Untuk itu mari saya ajak saudara untuk bertumbuh bersama-sama, untuk tertanam bersama-sama, sehingga kita dipakai Tuhan dan menghasilkan buah secara bersama-sama. Amin.